Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel saya Malia Budi Esti. Channel yang berisi tentang membahas tentang masalah GERD, anxiety disorder dan depresi. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang dengan judul apakah obat psikiater bisa bikin ketergantungan. Nah, ya, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Obat psikiater itu macamnya banyak, tuh. Bukan aja obat penenang. Jadi dalam proses terapi farmakoterapi itu biasanya dokter akan memberikan resep obat itu nggak cuma obat penenang ya. Jadi macamnya banyak dari banyak golongan gitu. Nah, apa aja sih golongan obat yang biasa dipakai dalam pengobatan gangguan kecemasan? Nah, ini satu ada dari golongan anti-ansietas psikotropika ya. Namanya obatnya itu macam-macam seperti diazepam, nitrazepam, benzodiazepin, alprazolam, Xanax, Lexotan, Calmette, sedativa dan masih banyak lagi. Terus yang kedua ada antidepresan trisiklik. Mereknya yang kemarin diresepkan ke saya itu amitriptyline. Yang golongan ketiga ada antidepresan golongan SSRI. Mereknya seperti escitalopram, fluoxetine, flufloxamine, sertralin, citalopram, paroxetine, vartioxetine, vilazodon. Obat-obat yang kemarin yang diresepkan ke saya itu kandungannya itu kandungannya itu ya teman-teman, ada 3 itu. Obat untuk terapi ansietas itu banyak banget ya jenisnya. Jadi saya kalau suruh nyebutin satu-satu saya nggak mampu dan bukan kapasitas saya gitu. Ini saya share yang sesuai dengan saya berobat kemarin itu. Nah, saya share apa aja yang inti yang perlu diketahui ya. Nah, obat yang bikin kecanduan itu yang golongan dari psikotropika ya, yang bukan bikin kecanduan sebenarnya. Jadi potensi kecanduannya tinggi. Potensi itu belum tentu jadi kecanduan ya teman-teman. Jadi jangan salah menangkap. Karena obat ini memang harus dengan resep dokter. Jadi nggak bisa kamu konsumsi sendiri, nggak boleh gitu. Nggak boleh kamu nakar-nakar. Nah, biasanya obat-obat yang mereka kecanduan obat itu karena mereka nggak melalui dokter, nggak di bawah pengawasannya dokter, mereka beli sendiri mungkin secara ilegal online atau ke calo obat terlarang kayak gitu ya. Jadi akhirnya mereka kecanduan. Nah, dokter itu kenapa kita harus konsumsi obat ini harus ke dokter dan harus ke dokter jiwa ya. Jangan ke dokter umum gitu. Kalau saya nggak berani konsumsi obat psikotropika yang ngasih dokter umum, dokter selain dokter jiwa atau spesialisnya itu saya nggak mau. Karena obat ini yang memang tahu takarannya itu dokter jiwa ya. Kita butuh obat ini seberapa lama, terus cara kerjanya gimana, cara mengonsumsinya, terus dan kapan harus berhenti atau lanjut. Nah, itu semua itu yang tahu kan dokter ya teman-teman. Penggunaan obat psikotropika yang aman itu berapa lama sih? Yang maksudnya nggak bikin kecanduan ya. Sepengalaman saya, sepengetahuan saya juga cari tahu konsumsi obat psikotropika yang aman itu waktunya sekitar 3 bulan. 3 sampai 6 bulan sih. Itu yang nggak bikin kecanduan itu. Kalau selepasnya itu ya mungkin bisa bikin kecanduan ya, saya kurang tahu karena saya konsumsi obat yang jenis psikotropika cuma 3 bulan aja. Nah, jadi sebenarnya obat yang nyembuhin untuk ansietasnya itu sebenarnya yang golongan SSRI teman-teman. Nyembuhin depresi. Nah, kalau gitu ngapain kalau memang obat jenis SRI-nya yang nyembuhin kenapa harus dikasih obat psikotropikanya gitu. Jadi kenapa disertakan obat psikotropika itu karena efek
obat dari golongan SSRI itu nggak langsung teman-teman. Jadi nggak langsung kerasa di badan gitu sama di otak ya. Jadi butuh proses sih biasanya beberapa minggu atau bahkan bulan. Paling cepat itu 2 minggu. Nah, sedangkan orang yang datang ke psikiater itu biasanya mereka udah urgent, udah mendesak kondisinya. Jadi mereka udah nggak nyaman sama kecemasannya, mereka nggak bisa tidur, mereka cemas seharian. Nah, gitu biasanya datang ke psikiater udah dalam kondisi yang benar-benar seperti itu ya teman-teman. Nah, makanya kenapa dokter memberikan obat jenis psikotropika itu karena efeknya yang cepat gitu. Jadi obat psikotropika itu kalau diminum tuh efeknya sekitar 1 jam kemudian, 1,5 jam gitu langsung efek gitu teman-teman, langsung efek, langsung bisa tenang gitu. Makanya kenapa biasanya dalam awal-awal pengobatan itu pasti diberi itu psikotropika itu. Biasanya diazepam, benzodiazepin, Xanax kayak gitu, alprazolam, nah seperti itu. Setelah setelah kondisinya baik, biasanya kalau udah jalan 3 bulan, dokter tuh akan mulai nurunin dosis dari obat psikotropikanya itu. Bisa diturunin, bisa langsung dicabut sih. Biasanya seperti itu. Kalau kemarin saya juga seperti itu. Nah, terus lanjut obat SSR-nya itu tetap dikonsumsi selama minimal 6 bulan. Nah, maka dari itu penting sekali ya buat cari referensi dokter jiwa yang bagus sebelum kamu memutuskan untuk berobat ke psikiater. Kenapa? Karena tidak semua dokter itu bijaksana dalam menggunakan obat untuk pasiennya gitu. Ada eh, ada juga yang dokter tuh gampang gitu ngasih obat terus ke pasien gitu tanpa tanpa menyarankan pasien untuk melakukan terapi yang di luar non obat. Jadi dokter psikiater cuma ngasihnya obat minum obat seperti itu tanpa nyaranin kalau oh kamu butuh ini loh, kamu butuh terapi yang di luar non obat loh, seperti itu. Kalau saya sih alhamdulillahnya kemarin dapat dokter yang memang dia nggak suka terlalu lama gunain obat psikotropika gitu. Jadi kalau ke dokter psikiater tuh kalian sebaiknya discuss ya sama dokter kalian. Kalian pengen konsumsi obat itu berapa lama, terus mungkin nanti di situ dokter juga bisa ngarahin ke terapi yang di luar farmakoterapi. Nah, kalau kalian, pesan saya buat kalian yang pengen berobat ke psikiater sih, pesan saya ya berobat aja nggak apa-apa, nggak usah takut. Semua kan ada aturannya, udah di bawah penanganannya dokter, pengawasannya dokter. Diniatkan untuk sembuh gitu. Jadi ikhtiar untuk sembuh, ikhlas. Kalau memang aku harus minum obat psikiater, ya udah ikhlas gitu. Tapi ingat ya teman-teman, sepengalaman saya itu obat psikiater itu nggak bisa nyembuhin total gitu. Obat psikiater itu bagi saya seperti tongkat ketika kaki saya patah itu. Nah, obat psikiater itu nggak bisa nyembuhin kaki saya untuk bisa berjalan kembali seperti semula gitu. Jadi benar-benar obat psikiater itu cuma seperti tongkat yang membantu kita bisa berjalan sembari melatih kaki kita biar pulih seperti semula. Nah, gimana caranya agar bisa jalan seperti sedia kala? Itu ada ilmunya teman-teman. Nah, ada ilmunya banyak gitu, dan harus kalian pelajari. Kalau memang kalian pengen sembuh dari diri sendiri, kalian harus sabar, ikhlas, jalani prosesnya dengan perasaan yang legowo, terima apa adanya. Kalau memang saya terkena gangguan kecemasan ini, saya ikhtiar, saya ingin sembuh, saya akan sabar melalui proses demi prosesnya. Nah, seperti itu. Insya Allah jika kalian udah bisa sabar, ikhlas, menerima semuanya, insya Allah lebih cepat sih. Lebih cepatnya seberapa saya nggak tahu. Jadi itu tergantung kalian juga. Oke, begitu video singkat dari saya. Semoga video ini membantu untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Karena saya
kedepannya akan aktif nge-share lagi video yang lainnya, tentunya tentang GERD dyspepsia anxiety itu. Saya juga akan membuat video tentang bagaimana saya sembuh anxiety disorder tanpa obat ya, karena setelah dari psikiater itu saya kambuh teman-teman. Nah di situ yang perjuangan saya berikutnya itu saya gimana caranya saya sembuh tanpa obat. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Langsung saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.